Shalom, shalom. Shalom. Ya, kita doa. Shalom. Begitu, yang kencang sekali. Lagi sekali terima kasih Bapak Gembala bersama keluarga, saya bersama ibu dan rekan-rekan gembala semua. Saya tidak sebut namanya satu persatu, datang dari mana saja. Yang penting kita bisa bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Kita belajar. Saya tidak tahu kenapa Pak Gembala memilih tema ini. Roh yang antusias, yang semangat. Saudara, menurut firman Tuhan, kalau kita baca pengakuan dosa Daud di Mazmur 51, setelah dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia menyesal dan dia menulis di Mazmur 51. Dan pengakuan dosa Daud itu terbaca oleh seluruh dunia sampai hari ini. Maka itu kalau di zaman ini kita sering dengan kata viralkan. Kata viralkan apa ini? Sebarkan. Ternyata Daud itu, Raja Daud ini manusia pertama di dunia yang memviralkan sesuatu. Dan waktu dia memviralkan pengakuan dosa, sebetulnya dia sedang menelanjangi dirinya sendiri. Nah, suatu hari tahun 76, saya mendengar seorang hamba Tuhan khotbah dari Amerika namanya Sam. Ada beberapa anak-anak Tuhan tanya, kok enak ya? Daud berdosa berzina tetap dipakai Tuhan. Nah, pendeta Sam ini tahun 76 belum ada internet, belum ada WA, belum ada HP, belum ada. Begini dia, ada masalah. Suaranya nggak ada. Suaranya kenapa? Suara dari Zoom kita hilang. Zoom? Ya, sudah kembali. Oh, sudah kembali. Oke. Ya. Tuhan tolong supaya internetnya tak ada. Begini kata pendeta sendiri. Kalau memang ada di antara saudara ingin mengalami seperti Daud, berani gak mengaku dosa dan diviralkan ke semua. Loh, ini Daud. Jadi kalau saudara baca Mazmur 51, itu memalukan sekali. Daud hancur hidupnya. Nah, salah satu ayatnya, tolong carikan, saya ini lupa Mazmur 51 berapa. Tuhan, jangan ambil sukacita keselamatanmu itu dari hidup. Ada the joy of your salvation. Saya tadi lupa cari. Ada multimedia? Tolong ibu bapak para Tuhan, Mazmur 51 berapa itu? Jangan ambil sukacita keselamatanmu dari hidupku. Daud tidak minta berkat-Mu dengan uang yang banyak. 11 ya. Berapa? 11. Jangan ambil rohmu. Ya, jangan ambil Rohmu. Rohmu di sini ya. Jangan ambil sukacita dengan ya, ini dia ya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada. Kita cari lain lagi ya, sukacita keselamatan. Ya. Tolong, sebagai manusia kita punya kelemahan atau tidak? Loh, ditanya. Sebagai manusia kita punya kelemahan atau tidak? Punya kelemahan. Salah, sangat banyak itu jawabannya. Mau sombong apa? Kalau kita sadar kelemahan kita begitu. Daud gak minta berkat, gak minta itu. Dia berkata, jangan ambil rohmu daripada. Sebab roh Tuhan itu menghidupkan. Gak ada ya? Oke gak? Jadi Mazmur 51 ini viral sampai hari ini. Bayangkan kejadiannya berapa ribu tahun yang lalu.
tapi dunia masih bisa membaca. Dan satu yang tahu kita ini Tuhan ambil, sukacita, semangat hidupnya untuk tetap melayani Tuhan. Pengertian Amin. Roma 12 ayat 12. Kita lihat ini. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripada. Saya percaya sebagai istri hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan suami, ada banyak impitan, ada banyak masalah betul dalam hidup pelayanan kita. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Amin. 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 Kalau sedang tidak punya uang, jangan menangis, puasa. Kalau sedang tidak punya uang, jangan menangis, tapi apa? Puasa. Kalau sudah 3 hari puasa, tetap nggak ada uang, hari besoknya cari rumah teman baik jamaah, datang ke rumah. Nggak percaya, pasti dapat makan. Kalau sudah sampai di rumah teman baik kita jamaah, tidak diajak makan, langsung dalam hati berkata, senasib. Serius, saya tidak malu melakukan itu. Ketika saya nggak punya uang, lapar, ya udah, saya datang ke rumah teman baik, saya jamakan serius. Saya nggak malu. Untuk apa? Dalam keadaan terjepit seperti itu juga, ya, dalam keadaan terjepit seperti itu juga, tetap sukacita nggak boleh hilang. Amin. Amin. Baca Roma 12 ayat 12. 1, 2, 3. Bersukacita. Baca bersukacita, nggak lemas begitu. Bagaimana? Bagaimana intonasinya? 1, 2, 3. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Antusias nggak kalau kita baca firman ini? Oh, semangat. Walaupun hidup itu berat, walaupun hidup itu tidak enak, tetap semangat. 2 Korintus 12 ayat 7 mulai. 2 Korintus 12 ayat 7. Ketika Paulus dalam himpitan karena ada utusan iblis yang diizinkan Tuhan datang ke hidupnya, dan supaya aku jangan apa? Meninggikan diri karena kenyataan yang luar biasa itu. Betul. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah punya pengalaman seperti saudara kita yang satu ini, dibawa ke tingkat ketiga dari surga, mengalami yang luar biasa dan semuanya. Ternyata sebagai manusia, Paulus dia bisa sombong. Betul? Kita bisa sombong kan? Salah, sering kok bisa. Setuju? Setuju. Kita bisa sombong tidak? Manusia. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi duit 100 juta. Diberi apa? Duri. Diberi duri. Suatu duri di dalam dagingku. Saya tidak tahu bahasa daerah sini kata Jawa bilang terus sudah. Saya belajar satu bab kata. Biasanya kalau kita kena sudah itu bahan besar atau bahan kecil. Kecil. Kalau nggak diambil enak nggak? Bukan cuma sakit ganggu. Apa? Denyut. Begitu sudah saya terang. Ini duri. Maka aku diberi suatu duri dalam daging.
yaitu seorang utusan iblis. Utusan siapa? Iblis. Bedanya apa utusan iblis dan utusan presiden? Beda tidak? Beda. Kalau utusan presiden pasti bawa proyek. Ini utusan iblis. Seorang utusan iblis untuk apa? Ya, coba yang bawa Alkitab bahasa Karo, bahasa Toba, Boco itu. Yang bawa Alkitab Karo dan Toba, sini coba. Yang bawa Alkitab bahasa Jawa, apa bedanya dibocok dan dipijat? Berbeda tidak? Lalu saya tanya, apa bedanya dibocok dan dipijat? Sama-sama pakai tangan, bukan? Ya. Milih yang mana? Pijat. Tapi ini digocok kan? Bahasa Karunya Geligas. giligas. Yang Karu ini maksudnya apa bahasa Inggris giligas? Diinggligas. Ditonjok. Bahasa Tobanya manukuki. Susah banget. Digocok. Orang Toba gitu. Oh begitu ya. Saudara, wajar gak kalau kita ini biasanya mulut kita ini jahat sekali. Ada seorang hamba kena penyakit gak sembuh-sembuh, maaf, masalah kecelakaan, belum selesai anak meninggal, belum selesai kena ini, maaf, Signal. sering gak? Kenapa ada zaman itu? Signalnya hilang-hilang. Hilang-hilang sinyalnya. Baiknya Bapak matikan aja. Sering gak kita dengar, oh pasti ada dosa. Lihat tuh tidak, mulut ini jahat. Stop katakan itu. Sekarang saja, sekarang berani nanyain Paulus, kamu punya dosa. Lu berani gak? Gak berani, kita orang luar biasa. Masa dengan gambar? Sudah. Bayangkan diberi satu duri di dalam dagingnya, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Sudah tadi, bukan, itu musibah. Supaya dibilang lagi aku jangan lupa, supaya Paulus jangan ini. Tapi heran, Paulus tetap semangat. Betul? Amin. Apakah dia berhenti pelayanan? Tidak. Dia mogok menginjil? Tidak, tetap semangat. Ayat 8. Wih, seru. Tentang hal itu, tentang hal apa? Ya, ada duri dalam daging utusan iblis itu. Aku reputasi. Sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Menjerit, tolong Tuhan, lepaskan. Supaya utusan iblis itu mundur daripada Tuhan. Dengar? Ya. Tidak, lihat ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, baca sama-sama, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Stop. Aneh. Doanya minta lepas dari penderitaan ini. Doanya sampai 3 kali, bebaskan aku, Tuhan, aku menderita sekali. Jawabnya apa jawabnya? Cukuplah kasih karunia. Jadi Paulus disuruh apa? Sabarlah. Suruh ucap syukur. Nggak enak, tapi suruh ucap syukur. Akhirnya Paulus ngomong begini. Sebab itu terlebih suka aku bergerak antusias semangat atas Kelemahanku.
Seringkali kita semangat sukacita kalau tiap hari ada nasi persembahan sejuta. Betul? Jangan pura-pura ya mas. Sukacita kita, antusias kita, rasa semangat kita untuk melayani tidak boleh karena ada orang kasih hadiah, ada persembahan tiap hari sekian juta, ada ini tidak. Amin. Saya tanya, biasanya umumnya kita itu bisa antusias kalau uang lagi banyak. Amin, nggak usah kurang-kurang. Betul? Nah, murid Yesus yang mata duitan, bahasa kok banyak mata duitan. Apa? Hepeng terus terus. Nah, orang Kristen yang mata duitan itu tidak perlu sering-sering ke klinik, ke dokter untuk periksa tensi darah. Nggak usah. Juga tidak perlu beli alat itu di rumah untuk ukur sendiri. Nggak perlu. Orang Kristen yang mata duitan itu cukup cek saldo. Saldo tinggi, tekanan darah pasti turun. Betul? Saldo turun, tekanan darah. Ini serius. Saya pernah membuat tes ini, maaf ya, karena tidak sedikit antusias hamba Tuhan, antusias pelayan Tuhan, antusias jemaat Tuhan. Itu kalau ada sesuatu duit banyak, tiap hari ada orang datang dan makan sehingga gratis, bulan itu nggak perlu belanja mahal. Nah itu salah. Sukacita kita, semangat kita untuk melayani, semangat kita untuk mengasihi Tuhan tidak boleh karena ada hal-hal dunia. Maka itu Paulus berkata, aku terlebih suka berbagian atas kelemahan. Nah, saya pernah buat penelitian. Kalau ada keluarga Kristen yang mata duitan Kristen, itu anjingnya di rumah kapan punya uang dan kapan tidak punya. Serius, coba saja nggak percaya. Tes ya, saya pernah buat tes itu kepada beberapa keluarga teman saya. Nah ini saya bilang keluarga ini nggak punya mobil tapi naik kereta. Kalau ya kereta yang nggak tahu kereta itu orang Medan bilang itu motor itu. Kereta. Sore-sore ibu pulang naik motor. Anjing kan paling hafal. Ini motornya bapak bos atau ibu bos. Ya, anjing tahu ya. Begitu sore-sore anjing dengar dia mau pipuk ibu. Anjing masih hiburan di ruang tengah. Begitu motor dimatikan, anjing dengar ibu bos siul-siul nyanyi-nyanyi. Oh lagi punya duit. Serius. Oh lagi punya duit. Lalu taruh motor baik-baik, buka pintu baik-baik, anjing damai di situ, nggak akan minggir. Tapi kalau hari berikutnya pulang, ibu bos tiba-tiba belum matikan motor, langsung seekor 4. Dia tidak punya duit. Dia tunggu dulu, buka pintu juga, langsung si 4 kaki ini minggir cari kolong meja, takut ditendang. Serius. Maka itu kalau antusias kita, sukacita kita karena mati di dunia, kita menghina Tuhan. Betul? Kita menghina Tuhan. Kalau cuma model itu, semua orang juga bisa.
Oh, Kisah 9 atau 10? 9. Ya, 9. Karena itu, aku kata senang menunjukkan apa? Antusias, semangat. Karena itu, aku senang dan rela. Ini yang baik. Senang dan rela baca Dalam kelemahan. di dalam kelemahan. 2, Di dalam siksaan. di dalam siksaan. 3, Di dalam. kesukaran. 4, Di dalam. penganiayaan. 5, Dan kesesakan. Oleh karena Kristus. kalau kita suruh milih dari 5 ini, milih yang mana? Gak ada, saya suka ngomong gitu, gak enak semua. Tapi mengapa rekan kita pelayan Tuhan ini bisa berkata karena itu, karena itu aku senang dan rela. Coba saya tanya, kalau ada kalimat karena itu aku senang dan rela, bacanya bagaimana intonasinya? Karena itu aku senang dan rela. Begitu bacanya? Bagaimana? Ikhlas, semangat. Coba praktekkan. Satu, ini semuanya yang tua yang muda, laki perempuan, semua. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela. Makan gratis setiap hari, diajak ke Singapura, jalan-jalan ke Malaysia. Itu tidak. Apa yang Paulus katakan? Karena itu aku senang dan rela. 5 hal yang gak enak. Ini roh yang antusias itu sukacita. Sebab ini aneh. Baca kalimat terakhir. Sebab bagaimana dalam kelemahan Roh kuat? Yang lemah kita, yang kuat Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau kita lemah, yang kuat tinggal di dalam kita, maka kita akan jadi mana? Jadi kuat. Kita kuat. Ayat 11 belum selesai. Sungguh aku telah menjadi bodoh. Ini menunjukkan karena orang pikir kamu ini ngapain? Aku menjadi bodoh. Tapi dia tidak mau. Paulus berani menyatakan itu. Saudara masih ingat kitab Filipi? Kitab Filipi itu dijuluki kitab sukacita. Karena di dalam surat Filipi banyak Paulus berkata bersukacita, bersukacita. Kita lihat Filipi 4 ayat 4. Nanti kita temukan di mana Paulus menulis firman ini. Di hotel? Ya. Di mana dia nulis? Penjara. Di penjara. Enggak masuk akal. Dalam penjara. Enak tidak? Tidak. Ada yang dingin? Tidak. Gampang dimasukkan aja bisa. Baca 1, 2, 3. Semuanya bersukacita. 1, 2, 3. Bersukacita. Senantiasa. Senantiasa itu berapa kali? Terus menerus. Antusias. Amin. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jangan bersukacita dalam duit, dalam hepeng. Awas kamu. Kalau orang punya duit banyak terus bersukacita, semua orang bisa. Tapi di dalam Tuhan. Sekali lagi, artinya jangan putus. Sekali lagi
Walaupun tidak memiliki kita karena apa? Serius, tetap bersuci. Kalau kita ingat hidup Yusuf, menderita atau Yusuf itu? Sama. Coba kita lihat Kejadian 41 ayat 14. Bagaimana kondisi penjaranya Yusuf itu? Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tupan. Saudara cari di Google di internet. Mesir itu punya 4 macam penjara. Nomor 1 penjara 4 dinding tinggi, lalu ada kamar-kamar. Nomor 2 itu sel. Jadi di satu kamar isinya lebih dari kapasitas dan orangnya nggak boleh keluar. Itu yang kedua. Yang ketiga, tutupan. Kenapa disebut tutupan? Karena itu penjara di bawah tanah. Bentuknya seperti sumur, tidak ada cahaya matahari. Tutupan. Nah, narapidana yang ada di tipe penjara Mesir yang ketiga, benar, duduk itu nggak bisa, jongkok tidak bisa, karena lubangnya cuma ukuran badan. Sekian tahun dia di sini, maaf, jadi kencing BAB dia berdiri. Tidur juga berdiri. Tidak ada sinar matahari. Belum selesai. Oh, lihat ya. Ia bercukur setelah dikeluarkan dari tutupan dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Coba tanya, kenapa harus cukur? Kenapa harus ganti pakaian? Ayo bayangkan seperti itu. Berantakan. Monyet masih dicakot, nggak tahu rambutnya seperti apa. Bau pasti bau. Lalu Mazmur 105 ayat 17, bagaimana kondisinya? Wih, ngeri sekali. Mazmur 105 ayat 17. Diputusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual. Pernah belanja ayam potong daging di pasar? Yusuf dijual seperti itu. Ada 18, bagaimana keadaan? Pemerintah Firaun ngapain? Hebat, mengimpit kakinya dengan belenggu. Kalau belenggu itu tali rafia atau besi, lehernya. Jadi leher dirantai, kaki dirantai. Penjaranya seperti apa? Tadi itu penjaranya sumur. Coba kamu sebentar. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Tapi kita tidak pernah menemukan Yusuf maki-maki dan mengutuki kakak-kakaknya dan istri Potifar. Kenapa? Bukankah karena ke-10 kakaknya dan karena istri Potifar yang buat dia menderita? Betul kan? Dan penderitaannya gak main-main. Ini luar biasa. Saudara lagi senang, nanti Pak Gembala harus terangkan. Kenapa milih tema ini? Ya supaya kita tahu. Kalau semuanya baik, semuanya aman, semuanya indah, semuanya nikmat, antusias itu gampang atau susah? Gampang. Tapi dalam kondisi penjaranya bawah tanah seperti sumur,
Orangnya berdiri nggak bisa apa-apa, tidur semua berdiri. Itu pun masih dirangka lehernya, masih dibelenggu kaki. Berarti di mata kerajaan Mesir, Yusuf ini penjahat yang ngeri sekali. Ini loh yang kita belajar. Kita tidak menemukan ada ayat yang berkata Yusuf ngutuki kakak-kakak. Tidak. Akhirnya Firaun mengangkat dia. Kejadian 45. Mulai ayat yang ketiga. Kejadian 45 ayat ketiga. Betapa antusiasnya Yusuf. Dan Yusuf berkata kepada siapa? Saudara-saudaranya, 10 kakaknya dan 1 adiknya Benyamin. Peristiwa kejadian 45 ini peristiwa perjumpaan yang kedua. Masih ingat ya? Perjumpaan yang pertama, Yusuf gak ngomong. Kalau dia itu adiknya, Yusuf diam. Tapi kakaknya curiga. Karena 12 karung gandum yang mereka beli. Kenapa dia tahu yang Yusuf dikasih hadiah? Masih ingatnya? Pulang kembali ke Kanaan, kakak-kakaknya bingung. Kok raja itu bisa tahu ya urutan kita? Dia tahu. Ini untuk Ruben, ini untuk Simeon, ini untuk Yehuda. Kakak-kakaknya. Tapi kakak-kakaknya nggak akan percaya kalau itu adiknya yang dijual. Sebab di pikiran 10 kakaknya sudah mati adiknya. Nggak mungkin itu. Nah, setelah kelaparannya makin mengerikan, mereka balik lagi untuk belikan. Nah, di saat itulah Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, ayo intonasinya bagaimana? Akulah Yusuf. Yusuf. Ruben percaya, kakak-kakaknya percaya? Nggak mungkin. Tapi untuk meyakinkan 10 kakaknya, lihat pertanyaan pertama. Begitu menanyakan ayahnya, siapa namanya? Mas, ini kelas sekolah minggu. Siapa nama bapaknya? Kaget mereka. Lalu ingat peristiwa yang pertama. Loh, kok bisa tahu? Bapak kita masih hidup. Kok bisa tahu? Tapi mereka masih ragu-ragu. Tetapi baca saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Nah, ini dia. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Yesus. Wajar nggak? Kenapa takut dan gemetar? Karena bersalah. Ayat 3, ayat 4. Terima kasih Tuhan. Ada pribadi yang ini. Lalu kata Yusuf kepada ini luar biasa setan. Berarti ada pengampunan nggak di hidup Yusuf? Ada. Ayo kita balik. Kalau tidak ada pengampunan, ngomong aja kita yang Yusuf difitnah, dibenci, dibunuh dan semuanya. Tahu-tahu yang memfitnah, membunuh kita datang dan kita sudah punya otoritas sebagai raja. Justru kalau kita Yusuf dikatakan 10 orang. Sampai saja, apalagi disaksan saja, apalagi. Akulah Yusuf, marilah. Loh, marilah. Dekat-dekat. Kenapa? Mereka gemetar dan ketakutan. Mereka mulai sadar, wih, ini adik kita. Wajar nggak mereka berkata, pasti balas dendam. Saudara luar biasa. Yusuf melupakan semua penderitaan yang dia alami sekian belas tahun karena kelakuan 10 orang yang hari itu ada di hadapan. Maka mereka masih bingung.
lagi baca ini seru. Saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Wih, di sini Ruben dan adik-adiknya. Ternyata dia masih hidup. Kita mundur lagi. Kalau Yusuf tidak punya roh sukacita, kalau Yusuf tidak punya roh yang antusias, yang semangat, bisa nggak terjadi peristiwa? Dia sudah mati di penjara. Ayo kita hitung waktunya. Kejadian 37 ayat 2. Coba kita lihat. Kejadian 37 ayat 2. Ini pertama kali Yusuf disebut umur berapa? Ya, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, dan ini luar biasa. Anak muda umur 17 tahun. Kira-kira kalau Yusuf hari ini tinggal di Aikaroka, dia ngerjain apa? Kira-kira saja, cuma kira-kira saja. Kira Yusuf ngapain kalau nggak di Aikaroka? Kerja sawit. Pasti ambil Sawit. mungkin pacaran 17. Terserah ya. Kita coba kira-kira saja. Umur 17 tahun. Jadi penderitaan Yusuf dimulai di umur 17. Tolong bantu saya cari di pasal 41. Ada ayat yang berkata Yusuf berumur 30 tahun waktu dia menghadap Firaun. Ayat berapa itu? Ayo coba cari Kejadian 41. Ayat berapa? Sengkafar. Ayat berapa coba? Kejadian 41 30-an, ayat 30-an. Kalau yang di rumah juga, yang di online bisa sebut Kejadian berapa? Ayo coba. Saya cuma tanya, baca malam ini ada makan ya? Saya cuma tanya. Gak ada makan. Oh, ada makan malam ini. Luar biasa. Boleh tanya lagi nggak? Kalau punya maka apa? Kalau tolongnya semangat enggak, akur-akur saja. Asik bukan? Asik bukan? Gak tahu kita tunggu aja. Ayat berapa? Oh ini dia. Ayat 46. Baca. Yusuf berumur 30 tahun ketika dia menghadap Firaun. Jadi berapa belas tahun dia menderita? 13 tahun, bukan 13 jam, bukan 13 hari, bukan 13 minggu. Enak. 13 tahun dalam penderitaan. Salah dia? Lu jawab, salahnya dia? Ini kakak-kakaknya dan istri Potifar yang jawab. Maka itu kalau kita baca hidup Yusuf, tidak akan kita temukan satu tulisan tentang dia kecewa, dia mengutuki kakak-kakaknya, dia nyumpai istri Potifar. Tidak ada. Berarti dia menikmati semua penderitaan ini. Maka itu suatu titik ketika saya sangat mengagumi Yusuf, kok bisa sampai dia mati dia nggak punya catatan dosa? Kok bisa? Ternyata ini ilmunya Yusuf. Yusuf itu bisa menikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan. Amin. Bisa mulai? Yusuf bisa menikmati ketidaknikmatan itu senikmat-nikmatnya.
dia antusias. Amin. Ada? Saya punya istilah, gak usah diikuti. Kalau tadi pagi sesi pertama, awas kalau nggak belajar makan ikan. Tuhan Yesus itu senang makan ikan. Makanya dia mengaku murid Yesus dan suka ikan. Kalau dipertanyakan, ini muridnya siapa? Ya, yang kedua, mengikut Yesus itu menderita atau tidak? Menderita. Supaya daging ini mati. Nah, makan orang sih bilang merica, cabai itu apa? Sambal. Lombok orang Jawa bilang apa? Cabai ya? B. Makan cabai asli cabai, bukan cabai permen yang gak pedis. Itu enak tidak? Enak sih enak. Cuma menderita 100%. Nah, ini istilah saya. Kalau murid Yesus gak suka cabai, berarti secara jumlahnya jadi murid Yesus karena gak tahan menderita. Gak usah diikuti. Selama 13 tahun dia hidup dalam penderitaan. Hampir tidak ada hal yang enak bagi dia. Bisa tetap teruslah semangat, karena dia tahu Tuhan yang menetapkan, bukan kata-kata. Akhirnya dia jadi raja umur 30 tahun. Berapa tahun pertama pelimpahan? 7 tahun. Baru masuk kelaparan. Nah, pasal 45, coba kita lihat lagi ayat yang keempat, Kejadian 45. Dia ngomong begini. Lalu kata Yusuf, oh sudah ya, ayat 5. Tetapi sekarang terus janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke Mesir. Kalau Yusuf tidak ada sukacita, kalau Yusuf tidak semangat, nggak mungkin ada kalimat yang membuat kita menangis. Sebab untuk memelihara kehidupanmu, Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Saya tanya, kalau nggak ada Yesus di masa kelaparan itu, di dunia nggak akan ada bangsa Israel. Kenapa? Mati kelaparan semua. Maka itu orang muda ini bisa berkata, sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku. Padahal yang menyuruh dia ke Mesir kakak-kakaknya. Tapi Yusuf bilang juga, bukan. Maka itu saudara, kalau ada putusan-putusan iblis yang diizinkan Tuhan menggocok kita, jangan usir orang itu, baik-baikin lagi. Haleluya. Sebab mereka berguna buat kita. Sungguh. Maka itu kalau ada orang-orang seperti itu tiba-tiba muncul, cari supaya Menggocok kita, supaya cepat sempurna. Ayat 6. Terima kasih ada Yesus. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Stop. Ayo kita hitung. Berarti setelah berapa tahun Yusuf baru melihat Benyamin, adik kesayangan ini. Wih, cepatnya Pak. Yang usah ngomong juga 9 tahun. Oh, berarti suka ngitung duit ini. 39 tahun. Lama terus betul. lama. 30 tahun umurnya dia baru jadi raja. 7 tahun memerintah, tahun kelima 2
Jadi berapa tahun dia baru ketemu? Bukan 37, bukan 39. Umur 17 sampai ke 30 berapa ini? Nah, 22 tahun. Kalau zaman itu ada SMS atau WhatsApp masih lumayan. Apa lumayan? Yusuf bisa video call pada bapaknya, pada adiknya. Nah, 22 tahun gak ketemu. Maka itu kata pertama tadi, papa masih hidup gak? 22 tahun dalam tangan. Terus ayat yang ke-7, maka Tuhan baca telah membunuh aku. Ini gila. Siapa yang menyuruh Yusuf ke Mesir? Kakak-kakaknya, bukan Tuhan. Tapi dalam hidup dekat dengan Tuhan, Yusuf tidak dendam kepada kakak. Ada masalah? Aman. Yusuf tidak dendam. Ayo sekarang kita balik. Kalau Yusuf dendam, maka ayat 7 bagaimana isinya? Ayo cepat. Kalau Yusuf dendam, marah, pembalasan terjadi, kira-kira ayat ini bunyinya bagaimana? Bunyinya gimana? Yang di halaman depan jangan ikut sendiri ya. Ayo kira-kira ayat ini akan ditulis bagaimana? Kalau Yusuf dendam. Ayo dalam agama. Begitulah harus dendam. Ngaku gak? Kenapa kamu jual habis? Kamu gak tahu penderitaan. Betul gak? Untuk Yusuf tidak. Maka Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunan di bumi ini dan baca untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripada tertolong. Ini luar biasa. Maaf ya manusia, ada orang satu saja nyakitin kita, menipu kita, menjelek-jelekan kita. Jujur apa ya? Siapa ini orang ini? Satu orang. Ini 10 kali menghancurkan hidup adik. Tapi Yusuf mengatakannya, ini hebat. Jadi diulang lagi baca. Bukan kamu kakak-kakakku yang menyuruh aku ke Mesir, tetapi Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagimu, sebagai Tuhan atas seluruh istana dan sebagai penguasa atas seluruh tanah. Saudara-saudara, Yusuf ini satu-satunya orang yang tertulis di seluruh Alkitab yang mewakili Bapa, Putra, Roh Kudus. Wow. Tidak ada pribadi lain dari Kejadian sampai Wahyu yang diberi hak untuk mewakili. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai ayah bagi Firaun. Sampai hari ini masih ada perdebatan. Kita nggak tahu umur Firaun berapa waktu itu, tapi umur Yusuf jelas. Sampai di tahun kedua kelaparan, Yusuf umur berapa? 39. Nah ini logika saja. Kira-kira Firaun lebih tua atau lebih muda dari Yusuf? Nah, walaupun kita nggak tahu kenapa, mana mungkin orang yang lebih muda jadi bapaknya orang lebih tua? Jawab. Mungkin nggak? Tidak. Tapi ini terjadi. Apa artinya Yusuf jadi bapak buat Firaun? Tolong para ayah, anak-anak lagi, pemuda-pemuda yang belum nikah, salah satu fungsi papa
itu membuat anak rasa aman. Nah, Firaun itu hidupnya gak aman, apalagi setelah mimpi yang menakutkan. Tapi begitu Yusuf datang, dia dapat hikmat dari surga. Mimpi yang menakutkan jadi ada harapan. Maka itu Yusuf walaupun lebih muda, tapi jadi bapak pada orang lebih tua. Karena Firaun rasa aman. Tolong ya, bapak-bapak, jujur. Kalau saudara sebagai bapak punya anak 1, 2, 3, 4 dan saudara punya teman baik yang suka main ke rumah, dan anak-anak sangat hormat kepada teman baik kita, coba sekali-kali tanya begini. Tolong ya, tanyain anak-anak. Tanya apa? Tanya, mereka itu lebih suka aku bapaknya tinggal di rumah atau enggak benar? Ngerti maksudnya? Kalau sampai anak-anak saudara jawab, oh kami lebih senang kalau bapak enggak pulang, berarti bapaknya ini siapa? Doa jawab, bapaknya siapa? Harimau apa? Jadi di mata anak-anaknya bapak ini banyak setan. Itu bebek. Maaf cemberi contoh. Tapi kalau anak-anak menjawab teman saudara, kami senang kalau bapak di rumah, berarti saudara bapak yang bapak-bapak jangan bengis dan kejam pada anak-anak. Jangan buat mereka ketakutan kalau engkau ada di rumah. Setuju ibu-ibu? Dengar ini. Serius. Ternyata ada bapak-bapak yang kejam, betul. Yusuf membuat Firaun rasa aman dan nyaman, maka itu jadi bapak. Lalu jadi Tuhan atas istana Firaun. Lalu jadi penguasa atas seluruh Mesir. Itu luar biasa. Jadi kita mengerti antusiasnya Yusuf. Amin. Yusuf terkenal di kisah ini. Amin. Ya. Coba lihat pasal 50 ayat ke-20. Oh ini ada kalimatnya. 50 ayat 20. Memang baca. Memang kamu telah mereka-rekakan. Kata lain merencanakan. Yang apa? Yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan telah merencanakannya untuk kebaikan. Jujur, mengakui fakta ini susah banget. Susah. Karena fakta yang dihadapi 13 tahun dalam penderitaan. Tapi mengapa Yusuf bisa berkata, kamu merencanakan yang jahat, menjual aku, membuang aku, tapi Tuhan merencanakan kebaikan. Ini menunjukkan ada semangat, ada antusias yang luar biasa di hidup Yusuf. Dengan maksud dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mungkin ada di antara kita hamba-hamba Tuhan yang dari awal gak mau dipindahkan ke kabupaten apa? Kelabura. Nggak suka. Tapi sudah di sini sudah tahu mau lari kemana nggak bisa. Mau antusias? Mau. Mau antusias? Mau. Iya, kalau nggak mungkin. Tuhan sedang merencanakan sesuatu. Aku balik coba maju sebentar.
jelaskan kenapa ini tema ini. Ini tema menarik sekali. Kita masuk ke rekaman. Ya, alasan saya memilih tema ini, saya melihat beberapa anak muda dan juga mungkin rekan-rekan sudah merasa tidak antusias lagi. Jadi pelayanan itu hanya sekedar pelayanan, hanya tugas, tidak mempersiapkan dengan matang, tidak mempersiapkan dengan segala hati. Memang ada beberapa juga orang yang antusias, cuma cukup banyak juga orang yang tidak mau memberikan yang terbaik karena merasa kan Tuhan itu tidak terlihat. Tapi giliran untuk berikan kepada alasan yang terlihat, mereka sangat antusias karena takut ditegur. Sedangkan Tuhan yang tak terlihat, kayaknya mereka merasa jadi akhirnya nggak semangat melayan, nggak sungguh-sungguh, nggak benar-benar sepenuhnya dikeluarkan untuk Tuhan. Jadi dengan perbuatan ini Masuk. Tapi yang tertemplah bertobat lama-lama. Amin. Saudara, dalam kitab Kolose ada firman, lakukanlah segala sesuatu itu seperti kepada Tuhan. Walaupun kita nggak lihat, tapi Tuhan. Ibu bapak gembala, para pengkhotbah, hamba Tuhan, apapun yang terjadi di situasi penggembalaan kita, setidak enak apapun, tetap antusias. Ayat terakhir Matius 11 ayat 29 dan 30. Ini ayat terakhir Matius 11. Pikulah, ya, kataku itu tanggung jawab, beban. Ya, saya ulangi. Pikulah beban yang Yesus pasang. Di mana letaknya? Di pundak. Dan belajarlah padaku. Belajarnya cuma dua hal. Satu, lemah lembut. Dua, rendah hati. Apa hasil kita belajar dari dua soal ujian ini? Maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Ini luar biasa. Kalau jiwa kita tenang, melakukan apa saja itu terpaksa atau sukacita? Sukacita, karena tenang. Maaf ya, ayat ini saya selalu pakai. Kalau suatu hari, kenapa saya ada masalah? Kalau suatu hari ada di antara saudara lelah seni pelayanan, kalau sudah dekat Jumat, Sabtu, aduh minggu lagi, kalau ada yang seperti itu, berarti saudara sedang tidak memikul bebannya Yesus, tapi saudara memikul beban pertua dan organisasi. Wow. Itu berat. Amin. Ayat 30. Sebab Yang kupasang tanggung jawab beban yang Yesus pasang itu enak. saya ingin pakai dialek Jawa. Kalau orang Jawa ini, sebab beban tanggung jawab yang ku pasang itu enak. Begitu bukan orang Jawa? Oke, coba itu. Sebab beban tanggung jawab yang Yesus pasang itu Enak. Betul. Karena enak maka itu karena enak maka itu sukacita dan beban pun Ringan. Maka menurut dua ayat ini, kalau ada pelayan Tuhan sering stres, usia 40, wajah 60,
Nanti juga artinya. Artinya apa? Usia 40, wajahnya 60. Artinya stres. Berarti sedang tidak melayani Tuhan. Sedang tidak. Dua anak ini kita pegang bahwa tidak ada beban yang berat dalam panggilan Tuhan. Amin. Jiwa kita pasti lega, tenang, ada sukacita yang gak habis-habis. Amin. Maka coba noleh kiri kanan lihat aja sekarang. Terus sukacita. Ayo lihat wajahnya. Bagaimana itu? Kalau yang dari Tuhan hasilnya akan luar biasa. Amin. Ayo hari ini dengan semangat. Kita dipakai Tuhan, mewakili Tuhan. Jemaat akan sukacita. Tadi siang, tadi pagi ada cerita. Mengapa ada orang-orang Kristen ngomongnya begini? Saya kalau di rumah susah ngantuk apalagi tidur. Tapi kalau di gereja kok gampang ngantuk? Ada apa? Ada penyebabnya satu. Kalau jemaat ngantuk mendengar kita ngomong, berarti kita ngomong tidak dengan antusias. Belum ya atau tidak? Coba bayangkan sekarang ini, kalau saya lulus ini sebetulnya lelah secara ukuran fisik. Tadi malam tidur hanya 2 jam. Terus jam 4 pagi dijemput oleh keluarga pendeta Khusus Purba, kami naik mobil ke Kanok. Itu 4 jam, hampir 4 jam, nggak sampai 4 jam. Langsung diberi makan mie pangsit di Parga. Ada semangat. Terus ke sini, siang tadi makan nasi padang. Luar biasa. Saya nambah usia sama Allah. Ayam goreng ada tambahannya. Sambal tempe sambal belacan. Tempe goreng. Telur goreng sudah banyak-banyak itu tidak cukup. Nanti kalau saya nggak antusias, lama sebetulnya sudah dibukakan hotel apa kita jadikan sampingnya. Tapi nggak mungkin dari sini pulang ke kota balik lagi jalannya kayak naik kapal gelombang itu. Saya bilang lebih baik dulu di sini. Begitu tidak saya istirahat sebentar di kursi. Tapi ini pemain musik terlalu. Saya nggak istirahat ini lagi kencang sekali. Tapi saya bisa menikmati. Jadi luar biasa. Jadi manusia